Sadarkan publik, Pak Roy Suryo. Sadarkan, Anda tidak punya kemampuan di sini. Anda tidak punya kemampuan baik teoritis maupun praktis dalam hal digital image processing. Rismon Sianipar semakin berani dan memunculkan video yang quote-unquote di sini menantang Roy Suryo jika dia masih terus melanjutkan apa yang dia lakukan, yang dianggap sebagai sebuah upaya menyenangkan orang-orang mengglorifikasi dirinya, Roy Suryo ya, ini dia akan membongkar secara tidak langsung, seakan-akan dia mengatakan itu bahwa Roy Suryo sejatinya tidak memiliki pengalaman baik teori maupun praktik dalam digital image processing. Dan apakah ini akan menunjukkan bahwa selama ini Roy Suryo seperti yang dibilang oleh Rismon Sianipar, dia yang mengglorifikasi dirinya sendiri, seakan-akan dia adalah pemimpin dari semua tim, tapi dia hanya menulis 50 lembar saja dari 700 halaman Jokowi White Paper yang menghebohkan itu. Mari kita bahas. Halo, saya Zikr, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti apa perasaan Dr. Tifa saat melihat bahwa dua temannya ini berseteru dan dia ini saat ini seakan-akan diam saja, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Ibadah puasa digunakan sebagai alasan, padahal tahun lalu saya nggak ingat, beliau masih tetap membahas ini kan. Masih. Publik sempat dikejutkan juga dengan video Bang Rismon itu yang menantang ya. Ya, dia mengatakan bahwa kalau dia masih terus melakukan itu, maka ya dia akan sampaikan. Dan saya pikir lebih daripada itu deh yang ingin dibuka. Dan ini sebenarnya sudah saya prediksikan. Di mana orang yang akhirnya membelot ini, itu akhirnya akan membuka rahasia teman-temannya yang tidak mengikuti jejaknya. Tapi apakah itu beneran, maksudnya beneran akan sungguh dilakukan dengan ancamannya itu kalau memang tidak, apa ya, maksudnya tidak dipenuhi permintaan Bang Rismon? Yang saya lihat ada kemungkinan itu karena Rismon ini memang 90% yang menuliskan isinya dan dia yang mengetahui secara teknis dan teori tentang hal yang dibahas di situ itu tadi. Dr. Tifa mungkin seorang S3 dan dokter, tapi kan di bidang medis. Sehingga kalau seandainya memang yang dipermasalahkan di sini itu adalah tentang image, digital image ya. Karena kan yang dipermasalahkan itu bukan aslinya, tapi foto. Iya, citranya itu tadi. Maka ini adalah sesuatu yang kalau ahlinya ini sudah keluar, montirnya cabut. Lah pembalap ini kan bisa apa? Karena ya mungkin yang lebih mengenal adalah si montirnya ini tadi. Tapi Roy Suryo kan masih percaya diri. Kalau dulu saya anak fotografi dari zaman ngampus, ya kan, saya yakin emang gak ada kesalahan. Betul, tapi kan kembali lagi kita akan tahu bahwa kepercayaan dirinya pula lah yang membawa dia masuk bui juga. Dan jangan sampai ini terjadi lagi. Sejatinya ini adalah sebuah friendly reminder untuk si Roy Suryo. Dan juga dia bahkan Rismon mengatakan, jika ternyata mau, restoratif justice ini tersedia juga untuk dua orang ini tadi. Berarti apakah itu juga, maksudnya langkah Bang Rismon sehingga menyebarkan video itu juga untuk mendesak Dr. Tifa sebenarnya? Maksudnya ya kalau emang Roy mau, boleh, cuman ini tujuannya emang sebenarnya untuk bikin Dr. Tifa semakin gak nyaman aja gitu. Ya, dia menyampaikan kepada Roy ini, mungkin kalau menurut saya karena ya tim leadernya dia, kalau band itu vokalisnya Roy Suryo, tapi ternyata penulis lagunya selama ini kita kira nulis bareng bertiga, tapi ternyata penulis lagunya kebanyakan adalah si Rismon ini tadi. Seakan-akan di video itu, Rismon itu merasa bahwa spotlightnya itu diambil oleh Roy Suryo, dan dia ini seperti hanya akan menjadi korban dari apapun yang ada ini tadi. Nah, sedangkan saat ini terjadi, dia akan tanggung renteng semuanya itu tadi. Tapi seakan-akan sekarang ini yang mendapatkan glorifikasi hanyalah Roy Suryo saja. Dan ini tentu saja membuat, ya salah satu alasannya adalah hal itu tadi membuat Rismon ini akhirnya mundur dan berpindah pihak. Tapi kalau dari prediksi Mas Denny sendiri, dengan masifnya, kalau saya bilang ini langkah Bang Roy ini arahnya masif untuk menyerang ya, atau mungkin mendesak gitu Dr. Tifa. Seberapa lama lagi Dr. Tifa bisa bertahan? Saya kira Dr. Tifa saat ini pun sudah memikirkan untuk melakukan restoratif justice, tetapi itu tadi, dia nggak ingin ini semua ketahuan karena dia juga nggak sanggup kalau harus jadi Rismon Sianipar. Perlu kita ketahui, wanita, ini kebanyakan wanita, dan saya pikir semua wanita memiliki itu. Dia tuh nggak mau dibilang jahat, nggak mau dibilang jelek, nggak mau dibilang
nggak punya perasaan. Makanya coba cewek-cewek di sini kan banyak yang bertanya kepada saya, Mas Darko, saya mau mutusin pacar saya, tapi gimana ya caranya biar dia nggak marah sama saya? Nggak mungkin orang kamu putusin. Kalau seandainya diputusin dia nggak marah, artinya nggak cinta, maka kamu dibohongin selama ini. Salah lagi kan? Nah, wanita ini kadang ingin melakukan sesuatu, tapi mereka ini nggak mau citranya dianggap jelek. Padahal kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan berakhir dengan dua orang ini berseteru. Nah, ini yang difikirkan dan dirasakan oleh Dr. Tifa. Pun juga dia berpikir apa kata dunia saat nanti pendukungnya ini akan marah dan menyerang dirinya. Tapi dia pun bukan orang yang bodoh dan cerdas dan bisa menghitung bahwa jika ini benar-benar hanya diteruskan bersama hanya Roy Suryo, maka dia tahu Bui adalah tujuan akhirnya. Lantas Bang Riz, ini kan juga sebenarnya yang belum terwujud itu juga pembuktian lah, bukan pembuktian, apa bahasa dia? Forum terbuka gitulah untuk saling membuktikan lah kalau Bang Roy ini mau membuktikan ijazah Jokowi palsu. Bang Rismon pengen membuktikan bahwasanya penelitian terbarunya itu ijazah Jokowi ini asli. Itu bakal kejadian juga nggak? Saya pikir enggak. Dan nanti klaimnya ini pasti akan sepihak karena Roy Suryo pasti tidak akan berani menghadapi Rismon di pengadilan. Dan kalau berani berarti dia gila karena Rismon ini memegang banyak rahasia yang pasti saya yakin sudah kadung di open. Kebayang nggak? Kalian menghadapi sesuatu yang besar. Kalian bertiga diglorifikasi seluruh Indonesia. Saya yakin pasti di satu malam, di kafe, atau dimanapun kalian pasti akan saling curhat. Dan hal itu tentu saja akan memberitahukan hal-hal yang membuat kalian rapuh, fragile. Dan inilah yang sudah diketahui oleh Rismon. Roy Suryo tidak bisa menggunakan senjata yang sama kepada Rismon. Tapi Rismon ini bisa menggunakan itu kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo dan orang-orang yang di belakangnya. Tapi orang yang di belakangnya seperti Refli Harun adalah seorang lawyer memiliki kekebalan terhadap hukum. Ya, hukum maksudnya tidak bisa diperkarakan dengan hal itu karena dia di sini menjalankan tugasnya sebagai lawyer. Tapi Dr. Tifa dan Roy Suryo ini terancam. Dan kita tahu bahwa ya tadi itu, ini peperangan yang nggak akan pernah seimbang. Saya melihat ini sebenarnya adalah titik krusial. Dimana jika Dr. Tifa menonton, Dok, mau apa lagi sih? Mendingan lakukan daripada menyesal nanti. Mas, tapi kalau dibilang tawaran Bang Rismon ini bahkan untuk, maksudnya terbuka untuk Roy Suryo itu sendiri juga, apa jangan-jangan itu Roy Suryo juga dimaafin sama Pak Jokowi, Mas? Saya pikir sih enggak ya. Dan kalau seandainya dimaafin, saya malah akan bilang Pak Jokowi ini pasti sudah settingan sama Roy Suryo. Nah, kenapa seperti itu? Karena sejatinya dari awal kita tahu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Kenapa asli? Ya karena sudah teruji sekian banyak dan UGM yang mengeluarkan itu sudah bilang kalau itu asli. Coba dusta apalagi yang harus kalian percaya kalau ternyata kalian mempercayai ini adalah palsu. Jadi ini sudah pasti asli. Tapi saya yakin mereka ini menyerang otentifikasi dari ijazah yang dipergunakan ini tadi. Bahwa ijazah yang dipergunakan bisa saja adalah ijazah yang direkayasa, menyerupai ijazah yang asli. Karena ijazah yang asli ini hilang. Nah, itulah yang pengen diserang. Dan substansinya adalah saat itu nanti menjadi palsu, maka semua yang dilakukan Pak Jokowi ini akan dianulir. Sepertinya itu yang disasar. Maka selama ini mereka sangat percaya diri. Melakukan serangan demi serangan. Tapi ini tidak pernah diungkap ke publik. Saya mencurigai ini adalah endgame mereka. Pihak pemercaya Jokowi ini ijazahnya palsu. Nah, tapi dari pihak Pak Jokowi, dengan mendapatkan semua keterangan, legalitas, dan hal yang mereka akhirnya dapatkan, ini satu pertempuran dan satu peperangan yang nggak akan mereka ini kalah nanti. Maka kembali di sini. Mungkin Roy Suryo sama Dr. Tifa ini sama-sama orang yang pintar. Tapi saya yakin yang waras hanya satu di antara dua orang itu. Oke, terakhir. Ini juga sebenarnya lumayan mencuat sama kayak di kasusnya Bang Egy Sujana sebenarnya. Maksudnya kayak Rismon ini bisa dikendalikan sebegitu hebatnya sama Pak Jokowi. Ada kemungkinan Bang Rismon dibayar nggak sih? Banyak spekulasi ke arah sana juga. Oke, kalaupun dibayar atau tidak, ini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara langsung. Dan kalaupun ini dibayar, ini sesuatu yang saya anggap ya sah-sah saja. Ini sesuatu yang bernarasi politik. Dan kita tahu kalau seandainya kita bahas lebih jauh lagi, ya jelas dibayar orang dikasih parsel. Walaupun uangnya kecil, ya mungkin itu 300-500 ribu ada lah ya, itu tadi atau 1 juta gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa ini sama seperti saat seorang yang melakukan kriminal, terus kemudian dia itu diiming-imingi satu keuntungan jika ternyata dia ini membongkar apakah hideout-nya, ke tempat persembunyiannya, atau apapun dari lawan
politiknya ini tadi. Dan ini sesuatu yang saya pikir wajar-wajar saja. Nah, apakah kalian merasa bahwa Dr. Tifa saat ini sangat-sangat gelisah? Ingin keluar tapi nggak tahu lewat mana. Dan mungkin saja dia nggak kepikiran apa yang akan terjadi pada dirinya saat dia akan mengatakan kalau akhirnya dia mengikuti jejak Rismond dan menerima restoratif justice-nya. Dan kira-kira kapan ini semua akan berakhir? Tulis komentar kalian dengan prediksi kalian di bawah sini. Terima kasih telah mengikuti kasus ini dan juga bagaimana saya membahasnya. Terima kasih juga atas kesabaran kalian menonton hingga selesai. Sampai jumpa dan salam.